Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Andriansa dari jurusan akuntansi. Pada mata kuliah Estetika Humanisme kali ini, saya akan mempresentasikan manajemen konflik, menghubungkan estetika humanisme dengan solusi praktis. Adapun pendahuluan, estetika humanisme menekankan pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan pemahaman yang dapat terhadap pengalaman manusia. Dalam konteks manajemen konflik, pendekatan ini dapat membawa perspektif yang baru dalam memahami sumber-sumber konflik yang mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Adapun tujuannya, satu, untuk memahami konsep estetika humanisme dalam konteks manajemen konflik. Dan yang kedua, mengidentifikasi strategi praktis untuk mengolah konflik. Yang ketiga, mendorong pengembangan keterampilan manajemen konflik yang lebih baik. Sedangkan yang keempat, menemukan solusi-solusi baru dan kreatif dalam menghadapi tantangan konflik yang kompleks. Untuk memahami konteks estetika humanisme dalam konteks manajemen konflik, satu, penghargaan terhadap kemanusiaan, dua, empati dan pemahaman yang mendalam, tiga, pengembangan hubungan yang berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai universal. Yang kelima, kreativitas dalam penyelesaian konflik. Untuk mengidentifikasi strategi praktis untuk mengelola konflik, yaitu dengan cara menyelesaikan masalah secara pribadi. Yang kedua, gunakan teknik pendengar aktif. Yang ketiga, pahami batas penyelesaian konflik. Yang keempat, hindari kesimpulan prematur. Yang kelima, kritik yang membangun. Cara pengembangan keterampilan manajemen konflik yang lebih baik, yaitu pendidikan dan pelatihan rutin. Mengadakan pelatihan reguler tentang manajemen konflik untuk semua anggota organisasi. Contoh, sebuah perusahaan teknologi mengadakan workshop bulanan tentang solusi konflik bagi karyawan. Dengan fokus pada teknik negosiasi dan komunikasi efektif. Selanjutnya, pengembangan kesadaran diri. Mendorong individu untuk meningkatkan kesadaran terhadap reaksi emosional mereka terhadap konflik. Contoh, seorang manajer mengikuti pelatihan pribadi tentang manajemen stres dan emosi untuk mengelola konflik tim dengan lebih baik. Kemudian, menerapkan pendekatan kerjasama. Menerapkan pendekatan kerjasama menggunakan pendekatan kerjasama dalam menangani konflik untuk menciptakan solusi yang memuaskan untuk pihak. Selanjutnya, solusi baru dan kreatif dalam menghadapi tantangan konflik yang kompleks. Hacken konflik, kemudian simulasi peran terbalik, kemudian pendekatan design thinking, kemudian train brain writing, metode gamifikasi, penilaian dari perspektif eksternal. Kemudian studi kasus penerapan metode design thinking dalam penyelesaian konflik organisasi. Sebuah perusahaan manufaktur menghadapi konflik internal antara departemen produksi dan departemen penjualan. Departemen produksi mengeluhkan bahwa permintaan dari departemen penjualan tidak realistis dan sulit untuk dilaksanakan. Sementara departemen penjualan merasa bahwa produksi tidak responsif terhadap kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Yang ke satu, empatis. Tim dari departemen produksi dan penjualan melakukan sesi empati bersama untuk memahami perspektif dan tantangan yang menghadapi oleh masing-masing departemen. Mereka mengidentifikasi bahwa ketidakcocokan ekspektasi antara kedua departemen menjadi sumber konflik utama. Kedua, definisi. Setelah memahami masalah yang ada, tim mendefinisikan masalah secara lebih spesifik, yaitu ketidakcocokan antara permintaan yang realistis dari departemen penjualan dan kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut dengan tepat waktu dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga, ideasi. Tim berkolaborasi dalam sesi ideasi untuk menghasilkan solusi-solusi potensial. Salah satu ide yang muncul
adalah penggunaan platform digital yang memfasilitasi komunikasi real-time antara departemen produksi dan penjualan untuk meningkatkan koordinasi dan responsivitas. Yang keempat, prototype. Ide platform digital tersebut jadikan prototipe yang kemudian diuji coba secara terbatas. Mereka merancang antar muka sederhana dan mulai mengimplementasikan sistem komunikasi yang lebih terstruktur antar departemen. Yang kelima, uji coba. Prototipe platform digital diimplementasikan dalam lingkungan produksi kecil untuk menguji efektivitas. Tim melakukan evaluasi reguler untuk memantau kemajuan dan memastikan bahwa sistem baru ini membawa dampak positif terhadap kolaborasi antar departemen dan kepuasan pelanggan. Adapun hasil dari pendekatan desain thinking. Satu, meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kedua, pengurangan konflik dan peningkatan kepuasan pelanggan. Ketiga, perubahan budaya organisasi. Dari kesimpulan tersebut, dalam presentasi ini kita telah mengeksplorasi bagaimana integrasi estetika humanisme dengan solusi praktis dalam manajemen konflik organisasi dengan menerapkan salah satu solusi kreatif yaitu pendekatan design thinking. Kita masih berhasil menciptakan solusi yang tidak hanya efektif secara operasional tapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan empati, tidak hanya membantu menyelesaikan konflik antar departemen, tapi juga mengubah budaya organisasi menjadi lebih inklusif dan kolaboratif. Hasil terlihat dalam peningkatan kolaborasi, pengurangan konflik, dan peningkatan kepuasan pelanggan dengan berkomitmen pada nilai-nilai ini. Kita dapat terus membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif untuk pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Demikianlah demikianlah presentasi yang saya sampaikan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.